Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saipullah dari Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Saya akan menyampaikan kuliah GL 5009, Penginderaan Jauh Geologi. Topik 13, Aplikasi Data Citra Satelit Penginderaan Jauh untuk Kebencanaan Geologi. Segmen 3, Monitoring Periode Letusan. Aplikasi penginderaan jauh SAR, selain untuk identifikasi target yang berhubungan dengan sumber daya geologi, juga dapat digunakan untuk kegiatan monitoring dinamika perubahan yang terkait dengan magmatisme vulkanisme. Salah satu dinamika magmatisme vulkanisme yang tampak di permukaan berupa deformasi menjelang letusan gunung api. Deformasi merupakan perubahan bentuk, dimensi, dan posisi dari suatu benda, baik merupakan bagian dari alam maupun buatan manusia dalam skala waktu dan ruang. Metode PLT de-INSAR sudah dijelaskan secara rinci, termasuk pemrosesannya pada segmen sebelumnya. Pada segmen ini akan dijelaskan mengenai aplikasi metode ini untuk monitoring gejala deformasi, terutama sebelum terjadi letusan gunung api. Dalam ilmu geodesi, pengamatan deformasi dilakukan dengan pengukuran perubahan posisi dan bentuk dengan metode survei terestrial maupun metode penginderaan jauh. Gunung api merupakan salah satu objek alam yang memungkinkan mengalami deformasi. Hal ini penting untuk diamati terkait dengan adanya aktivitas magmatisme di bawah permukaan hingga vulkanisme di atas permukaan. Deformasi yang terjadi pada gunung api pada prinsipnya berupa kenaikan atau inflasi dan penurunan atau deflasi pada bagian puncak dan atau satu sektor dari gunung api tersebut. Deformasi berupa inflasi pada umumnya disebabkan adanya tekanan dari reservoir magma yang menekan ke arah keluar permukaan bumi pada gunung api tersebut. Deformasi berupa deflasi umumnya terjadi setelah erupsi terjadi di mana tekanan magma dalam reservoir sudah berkurang, baik karena magma keluar ke permukaan melalui konduit atau adanya proses pendinginan dan kristalisasi di dalam reservoir dangkal. Berikut ditunjukkan metode PLT de-INSAR untuk interferogram 25 Agustus 2017. Interferogram ini hasil penjumlahan interferogram dari pasangan data pada tanggal 1 dan 13 Agustus 2017 pada gambar B, serta interferogram dari pasangan data pada tanggal 13 dan 25 Agustus 2017 gambar C. Nilai fase dari hasil PLT dan waktu observasi juga merupakan gabungan dari nilai fase dan waktu akuisisi kedua interferogram penyusunnya tersebut. Teknik yang sama dilakukan untuk semua pasangan interferogram, baik untuk data dengan orbit naik atau ascending maupun orbit turun, descending. Berikut merupakan interferogram PLT de-INSAR keseluruhan untuk Gunung Agung untuk orbit ascending. Perhitungan nilai deformasi dilakukan berdasarkan hitungan fraksi dari skala warna interferogram, di mana satu siklus warna, fringes, dihitung sebagai satu nilai deformasi relatif. Vektor deformasi yang didapatkan adalah besarnya pergeseran searah sensor melihat baik menjauh atau mendekat sensor. Karena pasangan data interferogram menggunakan formasi master untuk waktu akuisisi data SAR yang lebih awal daripada slave, maka deformasi menjauh sensor berarti target di permukaan mengalami deflasi yang ditandai dengan tanda positif. Sebaliknya, deformasi mendekati sensor berarti target di permukaan mengalami inflasi yang ditandai dengan tanda negatif. Berikut nilai deformasi PLTD INSAR dan analisisnya terkait dengan aktivitas vulkanisme Gunung Agung tahun 2017 sampai 2019. Periode awal masuk fase erupsi Gunung Agung tahun 2017. Data anomali temperatur permukaan tanah yang dihitung berdasarkan luas hotspot yang terdeteksi oleh citra aster TIR malam menunjukkan kenaikan yang terus-menerus sejak Juni sampai September 2017. Peningkatan volume magma dalam menyebabkan batuan di sekitarnya terpanaskan, dan diduga ada radiasi panas yang sampai ke permukaan yang terdeteksi oleh aster TIR. Peningkatan luas hotspot ini sesuai dengan terjadinya deformasi berupa inflasi yang terdeteksi oleh Sentinel-1A pada orbit ascending sekitar 11 cm pada tanggal 18 September 2017 dan descending sekitar 7 cm pada tanggal 21 September 2017. Inflasi terus terjadi dan terdeteksi oleh Sentinel-1A dengan orbit ascending sebesar 14 cm pada tanggal 30 September 2017
dan orbit descending sebesar 9,5 cm pada tanggal 3 Oktober 2017. Pada tahap ini, memungkinkan juga sebagian magma menerobos zona lemah yang kemudian mendingin dan membentuk daik atau sil tanpa adanya letusan. Setelah intrusi dan konduit terbentuk, proses pengisian reservoir dangkal terjadi yang diiringi oleh proses pendinginan magma secara perlahan di dalam reservoir dangkal tersebut. Fenomena ini menandakan bahwa proses kristalisasi magma di dalam reservoir dangkal terus terjadi yang mengakibatkan permukaan kawah mengalami deflasi. Pada saat magma mengalami kristalisasi sebagian di dalam reservoir dangkal, terjadi juga proses pelepasan gas yang mengakibatkan tekanan dan temperatur reservoir mengalami peningkatan. Proses pelepasan gas dapat menyebabkan terjadinya pendidihan kedua atau second boiling yang mengakibatkan tekanan dan temperatur reservoir dangkal terus meningkat. Fenomena ini terdeteksi di permukaan oleh Sentinel-1A orbit descending sebagai inflasi besar sekitar 6,4 cm yang disusul oleh erupsi freatik pertama pada tanggal 21 November 2017. Keberadaan air tanah yang kontak dengan material panas memicu erupsi berikutnya, sehingga pada tanggal 25 November 2017 terjadi erupsi magmatik pertama yang mengeluarkan aliran piroklastik dan lontaran lava pijar. Hancuran sumbat lava di kawah pada waktu tersebut mengindikasikan jalur magma sudah terbentuk sampai ke permukaan, sehingga Gunung Agung memasuki periode erupsi dengan sistem yang sudah terbuka atau open system. Demikian penginderaan jauh geologi topik 13 segmen 3. Kita akan bertemu di video untuk segmen selanjutnya. Terima kasih.